Halo Sobat Informatika, bertemu kembali dengan mata kuliah Desain UI UX bersama saya Lini Nurhayati dari Universitas Pembangunan Jaya. Dalam pembelajaran ini kita akan membahas topik define dalam design thinking serta kaitannya dengan IMK atau HCI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita masuk pada materi pertemuan 4. Baiklah, kita akan masuk ke materi inti, yaitu tahap define dalam design thinking. Tahap ini merupakan langkah penting untuk menerjemahkan hasil empati menjadi pernyataan masalah yang lebih terarah. Dalam konteks UI UX, tahap ini membantu desainer memahami pola dari temuan pengguna sehingga masalah yang diangkat bukan sekedar asumsi, melainkan kebutuhan nyata yang perlu dijawab dengan melalui desain. Nah, dari sini arah pengembangan produk menjadi lebih jelas dan berfokus pada pengalaman pengguna. Kemudian, mahasiswa akan mempelajari bagaimana hasil observasi dan wawancara dapat diolah melalui insight yang lebih bermakna, yang meliputi identifikasi pain point, kemudian penyusunan persona yang mewakili karakteristik pengguna, sehingga perumusan problem statement yang lebih tajam. Dengan langkah tersebut, mahasiswa dapat membangun kerangka berpikir yang memastikan solusi desain nantinya itu benar-benar relevan dalam konteks pengguna. Materi ini dibahas meliputi affinity diagram untuk mengelompokkan temuan, kemudian empathy map untuk menangkap dari sudut pandang pengguna, serta point of view sebagai dasar perumusan masalah. Selain itu, mahasiswa juga akan dilatih menyusun pertanyaan how might we yang membantu membuka peluang ideasi. Semua teknik ini tidak hanya memperkuat analisis tapi juga membimbing tim desain agar tetap fokus pada inti masalah. Tujuan dari tahap ini adalah menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dalam mendefinisikan masalah desain UI UX secara tepat. Dengan dasar yang kuat, mahasiswa dapat menghindari jebakan solusi instan, lalu memahami kebutuhan pengguna secara mendalam, dan membangun landasan kokoh untuk menghasilkan ide-ide inovatif pada tahap berikutnya. Nah, pada akhirnya proses ini akan mengarahkan desainer untuk menciptakan produk yang tidak hanya fungsional tapi juga bermakna bagi penggunanya. Untuk agenda materi yang akan kita bahas, pertama kita akan memahami dahulu tujuan dan posisi define dalam keseluruhan alur design thinking. Di sini fokus kita adalah menyusun masalah secara tajam, bukan langsung melompat ke solusi. Kedua, kita akan belajar menyusun user persona, merupakan representasi pengguna yang dibangun dari data empati, lengkap dengan tujuan, perilaku, frustasi mereka. Lalu kita petakan ke dalam pain point, yaitu masalah utama yang muncul dari wawancara dan observasi. Selanjutnya, mahasiswa akan berlatih merumuskan problem statement yang human-centered dan actionable. Dari situ kita akan mengubah menjadi pertanyaan how might we sebagai panduan untuk eksplorasi ide pada tahap selanjutnya. Sebagai output, kita akan menghasilkan dokumen define yang berisi persona, daftar pain point, problem statement, dan pernyataan how might we. Semua ini menjadi kompas yang akan memandu kita menuju proses ideasi yang lebih terarah. Nah, kembali kita diingatkan lagi terkait empathy map, yaitu kerangka kerja visual yang membantu kita memahami pengalaman pengguna secara menyeluruh. Peta ini membagi observasi ke dalam 4 kuadran, yaitu kita bisa melihat perilaku, emosi, pikiran, dan ucapan pengguna dari sudut pandang yang berbeda. Kuadran pertama adalah said. Apa yang dikatakan pengguna ini biasanya berasal dari kutipan langsung saat wawancara atau percakapan. Kedua, did. Apa yang mereka lakukan yaitu perilaku nyata yang bisa diamati dalam interaksi dengan produk atau layanan. Lanjut ke bagian bawah, ini adalah thought. Apa yang mereka pikirkan, hal-hal yang mungkin tidak mereka ucapkan secara eksplisit tetapi dapat disimpulkan dari pola perilaku. Dan terakhir adalah felt.
apa yang dirasakan pengguna, emosi positif maupun negatif yang muncul dari pengalaman mereka. Dengan memetakan 4 temuan kuadran ini, tim desain dapat memperoleh gambaran utuh tentang kebutuhan dan hambatan pengguna. Empathy map menjadi dasar penting dalam tahap define sebelum kita merumuskan problem statement yang benar-benar fokus pada pengguna. Pada empathy map saling melengkapi, apa yang dikatakan pengguna menggambarkan kebingungan, sementara perilaku mereka memperlihatkan adanya hambatan ketika mencari informasi. Pikiran yang muncul menunjukkan rasa ragu terhadap diri sendiri, dan perasaan yang menyertainya adalah cemas dan kewalahan. Dengan memetakan detail ini, tim desain bisa melangkah ke tahap berikutnya dengan pemahaman yang lebih mendalam. Kita jadi tahu masalah utama bukan hanya soal frustasi sulit diakses, tapi juga dampaknya terhadap rasa percaya diri dan kenyamanan pengguna. Dari insight ini, kita dapat merumuskan problem statement yang lebih tajam, misalnya mahasiswa baru kesulitan menemukan jadwal akademik karena informasi tidak tersaji dengan jelas, sehingga menimbulkan kecemasan dan rasa tidak percaya diri. Penyertaan ini sudah lebih human-centered dan bisa langsung dijadikan dasar untuk eksplorasi solusi. Jadi, empathy map ini bukan sekedar alat visual tapi juga sistematis untuk benar-benar masuk ke dalam pengalaman pengguna. Dengan begitu, kita dapat merancang solusi UI UX tidak hanya menyelesaikan masalah fungsionalitas, tapi juga mendukung keputusan emosional dari penggunanya. Tahap define adalah proses merumuskan masalah berdasarkan temuan di tahap awal, yaitu empathize. Hasil informasi ini dikumpulkan dan digunakan untuk memahami konteks pengguna yang lebih baik. 3 langkah utama dalam tahap ini adalah: pertama, kita akan mengenal apa yang disebut dengan user persona, yaitu representasi pengguna berdasarkan riset yang menggambarkan tujuan, perilaku, dan kebutuhannya. Kedua, kita akan melakukan identifikasi pain point, yaitu masalah dan tantangan utama yang dihadapi oleh pengguna sehingga kita tahu titik mana yang paling penting untuk diselesaikan. Ketiga adalah penyusunan problem statement, yaitu pernyataan masalah yang jelas, spesifik, dan fokus pada kebutuhan pengguna. Pernyataan inilah yang akan menjadi dasar eksplorasi ide pada tahap berikutnya. Marilah kita masuk pada tahapan user persona. User persona adalah karakter fiktif yang dibuat berdasarkan riset untuk mewakili tipe pengguna. Dengan persona, kita bisa lebih mudah memahami kebutuhan, pengalaman, perilaku, dan tujuan pengguna. Manfaatnya adalah persona membantu tim keluar dari sudut pandang pribadi, mengenal kebutuhan beragam pengguna, memandu proses desain, dan juga menyederhanakan tugas desain agar lebih terarah. Ya, persona dibutuhkan karena desain yang baik tidak boleh hanya mengikuti preferensi tim, tetapi harus berpusat kepada manusia. Dengan menyusun persona, data penelitian yang kering bisa diberi sentuhan manusia, sehingga lebih mudah difahami dan relevan. Berikutnya adalah persona juga membantu kita mengenali pola pengguna, lalu menyintesisnya menjadi tipe target yang jelas. Dengan demikian, tim desain dapat membuat keputusan berbasis fakta sekaligus tetap dekat dengan kebutuhan nyata pengguna. Dalam proses desain, ada berbagai jenis persona yang bisa digunakan. Pertama adalah goal-directed persona. Persona ini langsung fokus pada pertanyaan utama, yaitu apa yang ingin dilakukan pengguna dengan produk saya. Tujuannya adalah memahami proses dan alur kerja yang diinginkan pengguna untuk mencapai tujuan mereka. Dengan begitu, produk bisa benar-benar bernilai karena sesuai dengan target pengguna. Yang kedua adalah role-based persona. Persona ini berfokus pada tujuan dan perilaku pengguna berdasarkan peran mereka dalam organisasi atau kehidupan. Di sini kita bisa mempertimbangkan 3 hal utama dalam peran organisasi, kemudian tujuan bisnis yang terkait, serta dampak luas yang mereka jalankan. Dengan memahami peran ini, desain bisa lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan nyata.
Engaging persona adalah pendekatan yang menekankan kekuatan cerita untuk membuat persona terasa nyata dan hidup. Tujuannya agar desainer tidak melihat pengguna hanya sebagai stereotip, tetapi sebagai manusia dengan konteks yang penuh. Dalam persona ini, kita menambahkan dimensi emosional, psikologis, latar belakang pribadi, serta aspek tujuan dan peran mereka. Dengan begitu, persona menjadi lebih mudah dipahami, lebih nyata, dan mendorong desainer benar-benar mempertimbangkannya dalam proses desain. Setelah kita membahas persona yang berbasis riset, ada juga jenis yang disebut fictional persona. Berbeda dengan persona lainnya, persona ini tidak berasal dari data pengguna langsung, melainkan dari asumsi tim desain berdasarkan pengalaman mereka atau interaksi sebelumnya dengan pengguna. Kelemahannya adalah persona ini bisa jadi tidak akurat dalam menggambarkan kebutuhan nyata. Namun, ia masih berguna sebagai gambaran awal atau langkah pertama sebelum tim benar-benar melibatkan pengguna. Yang perlu diingat adalah fictional persona tidak boleh dijadikan acuan utama dalam pengembangan produk. Ia hanya sebagai titik awal, sementara validasi dan riset mendalam tetap menjadi kunci untuk menghasilkan desain yang tepat sasaran. Menurut Lenningson, ada 10 langkah untuk membuat engaging persona. Pada slide ini kita lihat 5 langkah pertama, yaitu yang pertama adalah mengumpulkan data. Ini dilakukan dengan riset mendalam tentang pengguna melalui wawancara, observasi, atau metode lain pada fase empathize. Kedua adalah membuat hipotesis awal. Dari data yang terkumpul, kita menyusun gambaran umum tipe pengguna dengan menggunakan affinity diagram atau empathy map. Keempat adalah validasi hipotesis. Tim perlu mengkonfirmasi apakah hipotesis sesuai dengan fakta lapangan atau justru harus disesuaikan kembali. Langkah keempat, menentukan jumlah persona. Biasanya lebih dari satu persona yang muncul, tapi yang lebih penting adalah memilih satu persona utama sebagai fokus. Langkah kelima adalah mendeskripsikan persona. Ini mencakup latar belakang, gaya hidup, minat, tujuan, kebutuhan, serta keterbatasan pengguna, agar persona lebih nyata dan mudah dipahami oleh tim desain. Setelah mendeskripsikan persona, kita masuk ke langkah ke-6, yaitu menyiapkan skenario. Skenario ini berisi gambaran bagaimana persona berinteraksi dengan produk dalam situasi tertentu. Langkah ke-7, validasi persona, yaitu memeriksa kembali apakah persona benar-benar relevan dengan data pengguna. Langkah ke-8 adalah menyebarkan persona. Persona ini perlu dibagikan ke seluruh tim agar semua anggota memiliki pemahaman yang sama tentang siapa pengguna utama yang akan menjadi fokus. Kemudian yang ke-9 adalah gunakan persona secara aktif dalam proses desain. Persona dijadikan panduan saat membuat keputusan, merancang fitur, atau mengevaluasi pengalaman pengguna. Dan terakhir, langkah ke-10 adalah memelihara persona. Persona bukan hanya dokumen statis, ia harus terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan riset dan kebutuhan pengguna. Dengan begitu, persona akan selalu relevan dan bermanfaat sepanjang proses desain. Berikut adalah contoh user persona bernama Christy. Ia berusia 23 tahun, berstatus lajang dan tinggal di Toronto, Kanada. Christy tinggal di sebuah apartemen kecil, sedang menempuh studi etnografi, serta bekerja paruh waktu sebagai pelayan restoran. Dari sisi pendidikan dan pekerjaan, Christy ini adalah mahasiswa tingkat master, dengan jadwal kuliah sekitar 15 jam per minggu ditambah dengan 20 jam belajar mandiri, serta bekerja paruh waktu. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara aktivitas akademik dan pekerjaan. Minat dan nilai yang dimiliki Christy ini menekankan pada ketertarikan pada budaya dan pengalaman baru. Ia baru saja menghabiskan libur musim panas bersama relawan di Rwanda. Dalam aktivitas malam, ia lebih suka membaca di rumah daripada pergi ke kafe. Nah, untuk aktivitas sosial, ia cenderung berkumpul dengan kelompok kecil di kafe atau perpustakaan. Sementara itu, dari sisi gaya hidup, Christy menyukai makanan organik meskipun tidak selalu mampu membelinya.
Nah, dari gambaran ini kita dapat melihat bahwa penampilan bukan prioritas utama bagi Kristi. Hal ini lebih penting baginya adalah nilai serta motivasi dan pengalaman yang bermakna. Dengan deskripsi ini, persona menjadi lebih konkret dan membantu tim desain memilih memahami konteks serta preferensi pengguna dengan lebih baik. Ya, kita lanjutkan terhadap user persona Kristi ini. Dalam kehidupan sehari-hari, Kristi menggunakan beberapa perangkat digital, yaitu dari mulai MacBook, kemudian iPad, dan iPhone. Internet ia manfaatkan terutama untuk menunjang kuliah, melakukan riset awal, serta membaca ulasan sebelum membeli buku. Selain itu, ia juga gemar mendengarkan musik lewat layanan streaming dan menonton film secara online. Kristi tidak memiliki televisi karena menganggapnya sudah ketinggalan zaman. Rutinitas hariannya adalah mulai pukul 7 dengan bangun pagi dan sarapan, lalu pukul 8.15 ia berangkat kuliah, baik untuk mengikuti kelas maupun belajar secara mandiri. Pada pukul 12 siang, biasanya ia makan bersama teman belajar atau kelompok kecilnya. Pukul 15, Kristi pulang dan melanjutkan belajar di rumah sekitar 2 hingga 3 jam. Lalu pada pukul 18 hingga 3 malam dalam seminggu ia bekerja sebagai pelayan di restoran ramah lingkungan. Dengan kombinasi perangkat, aktivitas digital, rutinitas harian ini, kita bisa memahami bagaimana teknologi berperan dalam mendukung studi, pekerjaan, serta gaya hidup Kristi secara keseluruhan. Nah, mari kita lanjutkan dengan tujuan masa depan Kristi. Kristi ini memiliki mimpi masa depan di mana ia bisa bekerja sambil berkeliling dunia. Ia bercita-cita untuk bekerja di negara berkembang, khususnya untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung. Aspirasi ini menunjukkan nilai kemanusiaan dan motivasi intrinsik yang kuat dalam dirinya. Dalam rencana panjang, Kristi menargetkan 3 hal utama, yaitu bekerja di negara berkembang, memberikan kontribusi nyata bagi orang yang membutuhkan, serta berkesempatan menjelajahi dunia. Hal ini memperlihatkan bahwa orientasi masa depan Kristi ini lebih kepada kontribusi sosial dan pengalaman global. Untuk saat ini, Kristi belum memikirkan tentang pernikahan atau memiliki anak. Setidaknya hal tersebut belum masuk dalam prioritas rencananya. Fokus utama masih pada pengembangan diri, pendidikan, dan kontribusi sosial. Dengan memahami tujuan masa depan Kristi, kita bisa melihat bagaimana nilai, motivasi, rencana jangka panjang dalam memenuhi keputusan desain. Hal ini penting agar solusi yang diberikan tetap berjalan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan jangka panjang penggunanya. Baik, mari kita lanjutkan. Dari uraian sebelumnya, maka kita dapat melihat ringkasan persona Kristi yang menggambarkan karakter utamanya. Ia adalah seorang mahasiswa yang sibuk dan hidup mandiri dengan tanggung jawab ganda baik kuliah maupun pekerjaan. Nilai sosialnya tinggi dengan orientasi global dan empati yang kuat. Dari sisi gaya hidup, Kristi menjalani hidup sederhana. Ia menjaga pola makan sehat namun tetap terbatas dalam anggaran. Sebagai digital native, hampir semua aktivitasnya tergantung pada internet, mulai dari kuliah hingga hiburan. Tantangan utama yang dihadapi adalah manajemen waktu. Karena kesuksesan akademik dan pekerjaan menuntut pengaturan jadwal yang baik. Pada saat yang sama, Kristi juga memiliki ambisi global dengan fokus pada pengalaman internasional dan idealisme sosial. Dengan ringkasan ini, persona menjadi lebih mudah difahami secara komprehensif, sekaligus membantu tim desain merumuskan solusi yang relevan dengan kebutuhan nyata pengguna. Tahap akhir dalam persona, maka kita akan menggambarkannya dan menuangkannya ke dalam affinity diagram atau affinity mapping. Dalam teknik untuk mengelompokkan temuan riset pengguna di dalam kategori yang memiliki keterkaitan. Contohnya adalah data tentang persona Kristi dikelompokkan menjadi 6 klaster seperti ini. Klaster 1 dan 2 itu adalah latar belakang dan nilai. Kristi adalah mahasiswa master etnografi, tinggal di Toronto, bekerja paruh waktu dan memiliki nilai sosial yang tinggi.
serta pengalaman volunteer di Rwanda dengan orientasi global dan kepedulian terhadap sesama. Itu adalah klaster 1 dan 2. Berikutnya adalah kita susun ke dalam klaster 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 ini adalah menyoroti gaya hidup dan teknologi. Kristi gemar membaca, sering berkumpul di kafe kecil, memilih makanan organik, dan menggunakan perangkat digital seperti MacBook, iPad, iPhone untuk kuliah, riset, dan hiburan streaming. Lalu klaster berikutnya adalah kita lihat di klaster 5 dan 6. Ini menggambarkan rutinitas harian dan aspirasi, yaitu dari mulai padatnya jadwal dan terstruktur antara kuliah, belajar, dan bekerja. Namun ia juga memiliki aspirasi jangka panjang, yaitu berkeliling dunia, bekerja di negara berkembang, serta fokus pada pengembangan karir dengan orientasi global. Dengan visualisasi ini, maka tim desain dapat melihat pola besar yang muncul dari data Kristi, yaitu Affinity Mapping ini membantu menyusun informasi yang semula tersebar menjadi struktur yang lebih jelas, sehingga lebih mudah untuk merumuskan kebutuhan, pain point, dan problem statement. Bahasan pain point. Dari hasil analisis persona, terdapat 2 pain point utama yang dialami pengguna, yaitu yang pertama adalah keterbatasan waktu. Kristi menghadapi jadwal padat dengan kombinasi kuliah full-time, belajar mandiri, dan kerja paruh waktu. Struggle utamanya adalah kesulitan menyeimbangkan waktu antara belajar, bekerja, istirahat, dan bersosialisasi. Dampaknya ia sulit menjaga keseimbangan work-life study balance yang sehat. Pain point kedua adalah keterbatasan finansial. Karena hanya bekerja paruh waktu, pendapatannya terbatas. Akibatnya kehidupan sehat, untuk gaya hidup sehatnya, misalnya mengkonsumsi makanan organik, tidak selalu dapat dipenuhi. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara aspirasi hidup sehat dengan realitas keterbatasan biaya. Secara keseluruhan, pain point ini menunjukkan bahwa tantangan utama Kristi bukan hanya soal akses terhadap informasi atau teknologi, tapi juga bagaimana ia mengelola sumber daya yang terbatas, baik waktu maupun finansial, untuk mencapai keseimbangan hidup dan tujuan masa depannya. Pain point berikutnya adalah yang ketiga, gaya hidup sehat versus realita. Kristi ini memiliki keinginan kuat untuk menjalani hidup sehat dengan makanan organik, namun ia menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu untuk memasak atau mencari pilihan makanan sehat yang terjangkau. Akibatnya muncul konflik antara aspirasi untuk hidup sehat dengan keterbatasan nyata dari sisi waktu dan finansial. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara nilai pribadi dengan sumber daya yang tersedia. Berikutnya adalah yang keempat, keterbatasan sosial. Kesibukan kuliah dan pekerjaan membuat Kristi memiliki waktu yang semakin sedikit untuk bersosialisasi. Interaksi yang dilakukan pun lebih terbatas pada pertemanan kecil, misalnya berkumpul di kafe. Dampaknya ia beresiko merasa terisolasi dan kurang memiliki kesempatan untuk membangun jejaring sosial yang lebih luas. Hal ini dapat mempengaruhi keseimbangan psikologis, terutama kualitas hidupnya secara keseluruhan. Nah, dari poin 3 dan 4 ini, maka dapatlah disimpulkan bahwa tantangan Kristi yang tidak bersifat praktis seperti keterbatasan uang dan jadwal, tetap juga menyangkut aspek psikologikal. Dengan memahami dinamika ini, tim desain dapat merancang solusi yang bukan hanya fungsional tapi juga kebutuhan emosional dan sosial penggunanya. Ya, berikutnya. Pain point berikutnya adalah ketergantungan pada teknologi. Kristi sangat tergantung pada internet untuk belajar, hiburan, dan mencari informasi. Karena tidak memiliki TV, maka seluruh akses informasinya hanya melalui perangkat digital. Kondisi ini berpotensi menimbulkan digital dependensi.
Pada saat koneksi internet terganggu, ia bisa mengalami stres yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan mental. Bagian berikutnya adalah kesenjangan aspirasi dan realita. Nah, selain terdapat dilema antara mimpi besar Christie untuk berkeliling dunia dan bekerja di negara berkembang dengan realitas kehidupannya saat ini, hambatan berupa biaya, waktu, dan prioritas studi menciptakan gap reality, yaitu jarak yang signifikan antara aspirasi global dan kondisi faktual sebagai mahasiswa, dan hal ini membuat cita-cita jangka panjangnya terasa jauh dari jangkauan. Jadi, dari kesimpulan dua aspek ini memperlihatkan bahwa pain point itu tidak hanya bersifat praktis tapi juga emosional. Ketergantungan digital menyoroti kebutuhan akan manajemen teknologi dan keseimbangan mental, sementara kesenjangan aspirasi menunjukkan adanya kebutuhan untuk menjembatani antara mimpi besar dengan langkah-langkah realistis. Nah, insight ini dapat memberikan dasar problem statement yang lebih komprehensif untuk tahapan define ini.